kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada jalan yang lurus, yakni Adinul Islam. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, saya akan bertausiah dengan tema kemuliaan orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah. Dahulu kala Nabiullah Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu hendak memilih yang mana antara ilmu, harta, ataupun kekuasaan? Nabi Sulaiman tak memilih harta ataupun kekuasaan, namun yang dipilih adalah ilmu. Mengapa? Karena hanya dengan ilmulah Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan, kerajaan yang megah, harta yang berlimpah, sampai istrinya cantik dan solehah. Masya Allah. Peristiwa tadi menggambarkan betapa pentingnya ilmu. Karena dengan ilmulah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Namun tanpa ilmu kita akan menjadi sesat, menjadi jahat, bahkan melarat sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi ilmi, dan ma fa'alaihi ilmu." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya memiliki ilmu. Ilmu adalah kunci untuk mendapatkan dunia dan kunci untuk mendapatkan akhirat. Sehingga dibutuhkan keseimbangan antara keduanya. Ilmu agama adalah ilmu yang utama yang perlu kita gali karena membuat kita semua menjadi terarah, tidak sembrono, dan sekaligus membuat kita paham bahwa semua yang kita lakukan bisa menjadi nilai agama. Seorang pedagang misalnya tentu ingin mendapatkan untung. Untuk bisa mendapatkan untung, ia harus menguasai strategi dagang dan ilmunya. Jika ia tidak menguasai ilmunya, maka ia akan mengalami kesulitan melakukannya. Di samping ilmu dagang, ia juga mengerti ilmu fikih yang berdasarkan hadis dan Al-Quran. Dengan demikian, ia merasa terbimbing dalam berdagang untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Dan ia sadar bahwa kewajiban sedekah dan zakat tidak membuat ia menjadi gigih dan sombong karena kekayaannya. Justru hartanya bisa dijadikan bekal untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir hingga akhir hayat. Inilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua sebagai umatnya. Jika manusia dimuliakan dari makhluk lain karena ilmunya, demikian pula kelebihan manusia atas manusia lain juga karena ilmu. Karena itu, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya,
Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Allah mengangkat derajat para ulama beberapa derajat dalam kemuliaan dan posisi yang tinggi di dunia dan di akhirat, sebab berpadunya ilmu dan amal mereka. Ilmu laksana pelita cahaya dalam kegelapan. Untuk itu, sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berpengetahuan luas dalam segala hal yang didasari iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencetak bola pikir kita untuk menjadi anak yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda yang berilmu dan beriman. Pepatah mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan harta pemiliknya lah yang harus menjaganya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya